Jadi pembawa acara di Q&A ya. Mantap. Ini kan 25 tahun Metro TV. Kenapa yang dipilih itu Journey with Empathy? Apa itu? Bagus banget idenya. Oh iya. Luar biasa. Pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Apa the final journey? Apa tujuan akhir dari hidupmu? Hal paling terberat godaan apa yang Raffi hadapi? Apa sih yang ada di kepala seorang Raffi Ahmad tentang proses? Yang kedua, privilege. Jadi proses itu panjang. Kalau anak zaman sekarang, hai guys, cucu, viral misalnya. Udah pantas belum bisa jadi pembawa acara di Q&A ya? Mantap. Ini kan 25 tahun Metro TV. Kenapa yang dipilih itu Journey with Empathy? Apa itu? Bagus banget idenya. Oh iya. Luar biasa. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo semuanya, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Raffi Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah setia menonton Q&A. Dan juga terima kasih kepada semua yang ada di sini. Penonton dan juga ini mahasiswa-mahasiswi dari mana nih? Dari rumahnya datang ke sini ya. Dari Universitas Pamulang. Yes, tepuk tangan. Dan hari ini saya hadir bukan sebagai utusan Presiden dalam pembinaan generasi muda dan pekerja seni, tapi saya sebagai Raffi Margareta, host baru di Q&A Metro TV. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga tukeran acara, nanti Mbak Yohana Margareta menjadi acara FYP di TV sebelah ya. Saya di acara ini. Oke, dan saya tidak sendirian. Di sini juga ada 3 panelis yang sangat luar biasa. Yang pertama ini adalah senior saya. Kalau memang saya play safe, beliau masih playboy. Bang Hotman Paris. Apa kabar Bang Hotman? Masih playboy. Ini kan apa? Bukannya dua-duanya masih playboy. Saya bilang abang masih playboy, saya udah play safe gitu loh. Oke, play safe. Bang Hotman Paris. Dan juga ini ada kesayangan satu Indonesia, senior saya juga, yang paling cantik, kembarannya Nagita Slavina, Mbak Nunung. Nunung Slavina. Mami Nunung, apa kabar Mami Nunung? Alhamdulillah baik, Fi. Sehat? Alhamdulillah Di sehat. sebelah kirinya itu jodohnya bukan sebelah ini. Kayaknya sih cocok gitu. Sudah berusaha saya rayu tapi mental. Antara cocok dan encok ya. Dan juga ini dia, ini ada Ordal, orang dalam ya, senior kita juga, Mas Ordal. Indra Maulana, jurnalis senior Metro TV. Apa kabar Mas Indra? Sehat, alhamdulillah. Ini sebagai senior jurnalis di Metro TV, suka dukanya gimana? Banyak sukanya ya di Metro TV, luar biasa ya. Suka apa? Langsung dijawab. Gak boleh jawab. Ini kan jangan Iya, iya. dukanya, sukanya banyak Suka aja lah. Dukanya Suka nggak aja. ada ya? Ya, dukanya nanti kita di balik layar. Oke, kalau gitu di sini saya akan langsung mau question aja. Saya akan tanya dulu ke 3 panelis, Bang Hotman, terutama kepada Bang Hotman tambah ganteng. Wajahnya diapain sih Bang? Iya. Boleh tahu Bang? Tambah muda loh Bang. Di FaceTime ya? Apa tuh namanya FaceTime ya? Tuh, bukan Oh saya facelift, saja kan facelift ya? ngomong. Di apa sih? Secara KTP umur saya sudah parah. Secara biologis umur saya 30. Wih,
diapain itu Bang? Diapain? Semua dicoba. Ah, maksudnya? Termasuk makanan. Kalau makanan. di medsos setiap saya lihat cara bikin muda, makan ini, makan sirsa, makan ini, semua gue coba. Asalkan tidak merusak kolesterol dan yang lain-lain. Yang paling penting nggak makan teman. Aha. Dan tidak makan cinta. Iya. Oke, Bang Hotman. Satu kata untuk Metro TV. Atau satu kalimat atau satu kata terserah. Metro TV selalu mengudara untuk masyarakat yang terbaik. Woi. Apalagi kan ada acaranya Bang ya? Nggak ada ya? Hot Room. Hot Room? Ya. Masih ada? Masih tiap hari Rabu. Luar biasa. Memang hot roomnya. Mami Nunung. Metro TV selalu ditonton oleh masyarakat di negeri ini. Dan untuk senior saya, Mas Indra, sebagai jurnalis senior di Metro TV. Ya. Metro TV 25 tahun Journey with Empathy. Kebetulan ulang tahun. Tapi benar, Journey with Empathy. Ya. Itu sederhana tapi maknanya dalam. Journey with Empathy. Nah, ngomong-ngomong, udah pantas belum bisa jadi pembawa acara di Q&A ya? Mantap. Tapi kayaknya lebih bagusan saya daripada Yohana ya. Tapi kalau cantik-cantikan dia. Oke, kalau gitu kayaknya saya kurang cocok. Kita akan panggilkan host yang sebenarnya. Ini dia, Yohana Margareta. Yeay. Halo, Mbak. Ternyata gini rasanya ya jalan dari belakang ya. Apa kabar, Mbak? Baik Mas Raffi, suatu kehormatan. Wah ini yang bikin gimmick bahaya banget. Masa hostnya Raffi Ahmad ya aku terlempar dong, insecure nih. Presenter paling ngetop guys. Ya, terima kasih Mas. Udah ya? Oh berarti nggak ada bayaran dong? Oh, ini Langsung dibayar pulang, kan? Ini dibayar Bang. Mas Raffi tadi Iya. kan udah nanya nih satu-satu tentang Metro TV. Iya. Sekarang gantian dong kita tanya. Satu kalimat tentang Metro TV. Top mantap is the best. Wih. Oke, silakan duduk. Top mantap is the best. Aduh, Saya di sini kayak lagi kayak lagi di mana enggak. gitu. Kok kayaknya lebih meriah ya hostnya Raffi Ahmad. Emang beda ya jam terbang ya. Oke, thank you banget ya Mas Raffi udah Sama-sama. mau banget mampir ke Q&A ini special edition 25 tahun Metro TV Journey with Empathy. Nanti kita ingin menggali juga sosok Raffi Ahmad dengan segala hal karir kehidupan yang sudah dia lalui selama ini. Kita ingin cari inspirasi dari sosok seorang Raffi. Tepuk tangan buat Mas Raffi. Oke, Mas Raffi kita langsung saja nih belak-belakan nih. Mau nanya. Buka-bukaan. Buka-bukaan. Wow. Aduh, panas. Terus apa kesibukan yang paling sibuk akhir-akhir ini? Nggak, sebenarnya kalau masalah sibuk dan nggak sibuk setiap hari itu tergantung prioritasnya kita aja, prioritas waktunya. Tapi karena sekarang juga dikasih ada tambahan tugas lagi sebagai utusan presiden, jadi mau nggak mau ya sibuknya akan bertambah. Itu sebenarnya tugasnya ngapain sih, Mas Oke, Raffi? jadi utusan presiden itu ada di Perpres nomor 137 di Peraturan Presiden 137 itu di pasal 18 ayat 1. Jadi kita utusan presiden itu kita membantu tugas-tugasnya Pak Presiden di luar yang dicakup dari kementerian dan kelembagaan terkait. Tapi apapun itu kita bisa berkolaborasi dengan siapapun itu. Yang paling terpenting kita bisa mengakselerasi tugas-tugasnya Pak Presiden biar lebih tepat dan cepat kepada sasarannya. Begitu. Gila. Wah. Ya, saya belajar dari Pak Hotman. saya dibisikin lu, Bang, saya ngomong apa? Ngomong gitu aja, katanya gitu. Bicara soal koneksi gitu kan. Sekarang Mas Raffi kan di eranya Pak Prabowo. Apakah menduduki jabatan ini dan segala macam fungsinya itu karena dekat dengan Pak Prabowo dan the gang? Begitu atau gimana? Sebenarnya saya itu sama Pak Prabowo sudah pernah berjuang lama juga. Waktu itu masih di Pak Prabowo Hatta. Setelah itu juga ya, tapi kan sebenarnya saya memang cita-citanya memang bukan jadi politisi. Waktu itu memang saya mendukung yang memang saya mau dukung sesuai hati saya aja. Terus saat Pak Jokowi di periode pertama pun saya masih nggak ikut kesana kesini. Pas Pak Jokowi waktu kemarin di periode kedua, saya udah ikut Pak Jokowi, dan setelah itu ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah bersatu, dan kita juga sering banyak pertemuan-pertemuan, pembicaraan. Nah, sama Pak Prabowo tuh pas di ujung-ujung menuju Pilpres yang terakhir ini, ya akhirnya di situ saya melihat, wah ini Pak Jokowi sama Pak Prabowo kayaknya udah ini, saya kayaknya mendukung
oke nih gitu. Oh, gitu Jadi dari ya. situ, jadi ya memang dari waktu zamannya Pak Jokowi pun saya sudah banyak bantu pemerintah, tapi tanpa masuk ke dalam pemerintah gitu. Kalau sekarang saya banyak bantu, tapi saya sudah masuk di dalam pemerintah gitu. Kayak Bang Hotman juga ya banyak. Nah, beliau juga banyak bantu. Ya, tapi kenapa nggak mau masuk? Oh, dia nggak bisa dansa kalau bisa dia masuk pemerintah nggak bisa dansa sampai subuh. Oke, silakan Bang Hotman. Selama kamu menjabat, ada nggak tugas spesifik Ya. yang menarik, yang menyentuh, yang dari kemanusiaan atau aspek apa yang kau ditugaskan? Ya, Kira-kira tugas yang mana gitu yang benar-benar menurut kamu itu sangat surprise atau ada sesuatu yang diceritakan gitu loh? Sebenarnya ini tugas utusan khusus presiden masuk di pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ini semuanya ini kayak kita masuk ke dalam hutan belantara sebenarnya Bang Hotman. Ya. Di mana kita sendiri yang harus bisa mencari dan kita harus bisa mengkolaborasikan, menjahit dan kita membuat program itu sendiri. Karena kayak contoh misalnya kayak kemarin hal yang bisa saya ceritakan misalnya Nusa Kambangan. Bisa orang-orang ini kan tahu-taunya anak-anak muda ini tahu-taunya ini masuk Nusa Kambangan ini serem banget. Di sana ada ini ada itu, tapi enggak, ternyata saat saya datang ke sana sama Menteri MIPAS dan akhirnya dikasih lihat, oh ternyata di sana itu warga-warga binaan benar-benar dikasih pekerjaan, ada yang tempat yang tadinya mungkin tidak bisa teroptimalisasi menjadi bisa dioptimalisasikan menjadi tambak, menjadi pertanian, menjadi apa. Jadi hal-hal seperti itu kita ngelihat ternyata banyak loh yang bisa kita sampaikan ke orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dengan gaya kita anak muda. Kan kita nggak mungkin ngasih taunya dengan gaya kaku dan lain-lain. Juga banyak juga kayak hal-hal yang memang contoh misalnya ya terutama sih kalau saya banyak teman-teman kita juga karena saya di pekerja seni dan generasi muda banyak teman-teman pekerja seni yang saya juga sangat concern untuk supaya mereka agar bisa tetap mendapatkan pekerjaan yang tetap dan pekerjaan yang layak dan hidup yang lebih baik. Gitu. Mas Lebih Indra, kesana sih. ada komen? Ya, kalau saya sih karena ngelihat seorang Raffi Ahmad ini sejak lama kalau kita lihat seorang Raffi Ahmad di layar televisi itu sampai sekarang Raffi Ahmad itu adalah wujud dari sebuah proses. Nah, apalagi pas nih sekarang sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni yang nontonnya juga adik-adik mahasiswa nih supaya bisa menginspirasi. Ada 2 P yang mau saya tanyakan dari seorang Raffi Ahmad. P1 P1 apa sih yang ada di kepala seorang Raffi Ahmad tentang proses? Yang kedua privilege. Ya, jadi yang P kedua itu, privilege, harusnya hasil dari proses. Jadi kita harus membalik itu dulu. Jangan kita meminta privilege dulu tanpa kita menjalankan sebuah proses. Jadi buat anak-anak muda ya pasti seperti Bang Hotman, Mbak Nunung, dan semua yang ada di sini lah ya. Kita semua kan pasti melewati prosesnya dulu. Kita nggak tahu kalau misalnya anak-anak generasi muda ini harus tahu seorang Mami Nunung adalah seorang legend dari Sri Mulat yang pasti waktu itu Mami Nunung pernah cerita pernah dibayar berapa pertama kali manggung Mami Nunung? 400 perak. 400 perak. Bayangin sampai sekarang dibayar Di Surabaya itu kasih pasti. tepuk tangan sampai sekarang. Jadi anak-anak muda itu harus tahu gimana proses orang Bang Hotman. Ya dulu nggak kere-kere banget sih, tapi beliau ini beneran Bang Hotman itu. Tapi yang saya salut sama beliau, pekerja keras dan berjuangnya. Bang Hotman berjuang, ini saya cerita, ini kan cucu-cucunya, ini kan kakek, maksudnya bisa cerita ini Bang. Bahwa generasi muda ini harus tahu bahwa perjalanan Opung Hotman itu dari Sumatera, jauh kan Bang? Coba. Dari Toba, Naik kapal laut, nyampe di Tanjung Priok tengah malam, Terus? nggak tahu mau kemana. tuh. Prosesnya berat. Prosesnya itu berat. Jadi kita anak-anak muda zaman sekarang memang kita harus mengajarkan anak kita, keturunan kita sesuai dengan pada zamannya. Ya memang sekarang zamannya sosial media, mungkin kayak Mami Nunung, saya aja ngerasain dulu casting waktu zaman di entertain, casting jam 7 pagi. Kita udah ngantri tuh jam 7 pagi, baru keterima masuk casting jam 4 sore. Habis itu jam 4 sore, nanti ditunggu lagi nominasi besok atau minggu depan, suruh datang lagi, keterima atau enggak. Jadi proses itu panjang. Kalau anak zaman sekarang, hai guys, cicu, viral misalnya. Ya tapi ya itulah, makanya anak-anak zaman sekarang itu, kalau mau mendapatkan sebuah privilege yang abadi dan privilege yang sejati, harus lewatin sebuah proses yang bisa menjadikan nanti privilege itu menjadi privilege sejati yang bukan
karena sebuah embel-embel yang lain. Ketika kamu udah kesana kemari melakukan banyak hal sebagai utusan presiden tuh berdampak nggak sih? Dan dampaknya apa? Kalau dampak yang menilai orang lain, tapi buat saya sendiri yang pasti saya banyak sekali dapat pengalaman yang luar biasa selama 1 tahun di pemerintahan ini. Waduh, saya udah muter ke beberapa puluh kota dan sudah berkolaborasi dengan beberapa kementerian, hampir semua kementerian saya udah berkolaborasi. Jadi memang mau nggak mau gini, tetap aja saya ini kan masih muda. Saya ini pasti kalau kayak yang senior ini pasti saya kulonun duluan, saya yang ketok pintu duluan. Maksudnya yang namanya juga pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ya saya ketok misalnya mau dari Kementerian Hukum kayak mau kementerian itu, padahal Kementerian Hukum pasti kalau yang saya masuki di generasi muda kan pasti masuki di pariwisata, di olahraga, di Kementerian Ekraf. Saya ketok masing-masing. Pak Menteri, apa yang bisa saya bantu? Karena saya pastinya ingin memastikan kepada para menteri, kepada pejabat-pejabat yang lainnya, yang saya lakukan ini tidak akan tumpang tindih dengan apa yang mereka perbuat. Justru apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu semaksimal mungkin. Apa ya tenaga saya yang bisa bantu, saya akan bantu mereka. Nagita ngambek atau Rafathar ngambek? Nagita ngambek. Kenapa tuh? Ya kan malam selesai bisa. Kalau anak ngambek susah. Teddy Indrawijaya atau Sufmi Dasko Ahmad? Waduh, itu pilihan yang susah. Ampun. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A seperti biasa ada sesi buka box dulu sebelum kita mulai segmen kali ini. Mas Raffi ada 9 box khas Q&A, 1-9 nomornya boleh dipilih salah satu nomor kesukaan, mungkin di dalamnya akan ada tema yang akan kita bahas. Nah, oke, nomor berapa Mas Raffi? Saya pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Oh, 2 ya. 2. Kita buka. Kenapa nomor 2? Karena Metro TV tidak ada 2-nya. Masuk ya. Tadi aku mau bilang apa karena pilihannya kemarin nomor 2 gitu. Iya juga sih. Iya juga. Oke, pertanyaannya this or that. Jadi pilih ya, cuma ada 5 doang kok. Nagita ngambek atau Rafathar ngambek? Nagita ngambek. Kenapa tuh? Ya kan malam selesai bisa. Kalau anak ngambek susah. Kalau anak ngambek susah. Ya malam kan kita bisa pelukin maksud saya. Oh, oke, bisa, boleh. Ih, mau ketawa. Atta Halilintar atau Torik Halilintar? Waduh, sama dua-duanya bisa nggak ya? Lebih dekat sama kakaknya, sama Atta. Tapi kemarin saya main padel sama Torik, Atanya kalah. Gimana? Oh, situasional ya, tergantung kebutuhan ya. Waktu tidur cukup atau proyek baru tiap hari? Waduh, waktu tidur cukup deh sekarang. Hidup tanpa kamera atau hidup tanpa media sosial? Hidup tanpa kamera. Kenapa? Karena media sosial saya kan 76,6 juta nih paling tinggi ya. Jadi kalau ada media sosial pusing saya. Habisnya jualannya di situ. Endorse-nya di media sosial istri. Tapi kan kamera penting juga. Ya kamera penting juga, cuman ya buat saya dua-duanya penting. Tapi karena sekarang zamannya media sosial itu dari handphone aja ataupun dari hal-hal yang baik ataupun berita baik, berita buruk, apapun di media sosial itu cepat. Ya kedua ya tentunya masih kamera juga ya perlu juga. Yang terakhir, Teddy Indrawijaya atau Sufmi Dasko Ahmad? Waduh, itu pilihan yang susah. Ampun, itu dua-duanya pilihan yang susah. Gak pilih. Jadi, waduh, sebenarnya susah. Dua-duanya itu orang yang ada di hati saya dua-duanya. Dua-duanya itu orang di hati saya. Jadi, kalau Sufmi Dasko Ahmad itu saya udah kenal sama beliau itu sudah lama. Jadi sebenarnya dari tahun 2010 tuh udah kenal sama beliau. Ya, tapi sekarang ini beliau adalah salah satu, udah saya anggap sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai mentor. Dan ya saya sayang sama dia sudah seperti ayah saya sendiri. Kalau sama Teddy Indrawijaya itu sayang adalah, nggak? sayang juga itu seperti sahabat saya juga. Karena Teddy juga salah satu, Letkol Teddy juga Pak Seskap salah satu yang itu orang yang akhirnya waktu itu saya sama Pak Prabowo itu udah jarang ketemu. Waktu itu Letkol Teddy, ya sekarang udah Letkol, dulu kan masih mayor. Jadi waktu itu Pak Seskap yang waktu itu membawa saya lagi ketemu sama Pak Prabowo lagi, dan akhirnya waktu itu kita berbincang 2 jam dan akhirnya banyak
di situ banyak hal-hal tiba-tiba di luar keajaiban yang memang bisa menjadi saya seperti sekarang yang salah satu. Ini Raffi, ini Raffi yang saya kenal, ini orang nggak ada musuh. Oh ya. Karena nggak pernah menyerang lawannya secara terbuka. Walaupun dia diserang, dia tetap tidak pernah langsung. Kalau saya kan langsung saya somasi. Saya sudah. Kalau dia enggak. Kalau Mas Raffi gimana cara? Ya saya contoh waktu pas pemilu kemarin kan dia dituduh apa? Pencucian uang segala macam. Itu udah jelas-jelas pidana. Orangnya ada di TV menuduh dia. Dan saya tawarkan, ayo kita pidanakan. Nggak usah lah. Dan dalam beberapa kasus saya lihat beliau ini termasuk orang yang tidak membalas perbuatan orang. Perbuatan jahat orang. Itulah makanya dia. Kenapa Mas Raffi? Saya tuh nggak mau punya musuh karena nggak mau ribet orangnya. Maksud saya ya karena orang tua saya itu almarhum papa saya terutama. Ya apalagi ibu saya ya. Ibu saya tuh selalu setiap kali saya ada kasus, setiap kali ada berita, apa orang yang ngomong misalnya memfitnah ataupun apa, udah diemin aja, udah maafkan, ikhlaskan, udah itu aja. Jadi ibu saya selalu kayak begitu, udah jangan udah maafin, ikhlasin, udah gitu aja, udah selalu kayak begitu. Jadi ya udah saya juga ngapain juga lah itu. Tapi kecuali ya kalau memang keterlaluan sekali ya maksudnya. Tapi kalau hal yang menyerang ke saya gitu. Ya istri saya juga untungnya paham, anak saya juga ngerti, ibu saya juga paham. Jadi ya udahlah biar aja lah. Silakan Mbak Nunung. Mbak Nunung tadi belum dapat kesempatan nanya nih. Gini loh Vi, Raffi ini kan seorang public figure, udah jelas satu Indonesia tahu. Terus sekarang menjadi pejabat, terus sekarang pengusaha, terus muda, ganteng, pinter. Dan dengan gua. Itu jelas ya. Jelas baik orangnya. Nah di dalam yang saya tanyakan ini sih, godaan itu pasti ada. Godaan itu godaan dari apa aja, dari kiri, kanan, depan, belakang, atau pasti godaan semua itu ada. Nah, hal paling terberat godaan apa yang Raffi hadapi? Satu sisi saat kita mendapatkan sebuah amanah ataupun mendapatkan rezeki, mendapatkan apapun itu pasti Allah itu kasih sebuah sign atau pesan. Nah saat aku dipercaya jadi utusan presiden kan aku juga menyadari bahwa saya ini sekarang udah ibaratnya kalau kemarin public figure tapi sekarang ini udah menjadi bagian dari pemerintahan yang harus kita jaga wajahnya. Jadi godaan sekarang seberat apapun sebisa mungkin sekarang aku udah ada lebih ada alarmnya. Jadi waktu dulu misalnya waktu saya muda, ini saya cerita sedikit flashback. Terutama yang rambut panjang. Iya dulu. Nah ini kan kita bareng dulu Bang. Nggak, jadi dulu ya namanya mungkin waktu saya umuran adik-adik semuanya. Waktu dulu itu saya SMP udah punya uang, SMA udah syuting, lupa diri dan lain-lain. Ini tapi jangan ditiru ya, yang jeleknya jangan ditiru ya. Ya namanya juga punya uang, punya ini ya, hidup jadi bisa seenaknya. Sampai waktu itu pernah ada kasus BNN waktu itu. Wah di mana ya mungkin itu alarm buat saya, tapi setelah itu ternyata saya masih bisa bangkit lagi. Jadi saat kita punya sesuatu hal rezeki yang besar, itu berarti kita akan mendapatkan cobaan yang lebih besar lagi. Setiap kita mau mendapatkan kepercayaan yang besar, kita berarti akan mendapatkan cobaan yang lebih besar lagi. Itu aja yang selalu kita tanamkan supaya kita punya alarm dari diri kita sendiri. Saat sekarang saya misalnya dapat amanah gitu jadi utusan presiden, pasti ada cobaan yang lebih besar lagi. Makanya segala apapun godaan, ya kita harus balik lagi ke tracknya gitu. Ya, Raffi itu dulu di dunia entertain aja sibuknya udah nggak ketulungan ya, sibuk banget. Sekarang di pemerintahan akan lebih sibuk. Kan Raffi punya keluarga. Raffi sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami. Apalagi anaknya yang masih mungil-mungil keluarga kecil Raffi. Cara membagi waktumu itu gimana dengan keluarga kamu? Sebenarnya semuanya itu nggak ada. Saya nggak pernah percaya kalau orang gini misalnya, kita ketemuan yuk. Aduh, nggak ada waktu. Jadi bukan nggak ada waktu. Waktu itu, yang namanya waktu itu kita yang ciptakan. Jadi kalau kita tidak memberikan waktu sama orang itu, berarti orang itu nggak penting buat kita. Ataupun berarti sesuatu itu hal itu nggak penting buat kita. Tapi kalau kita memprioritaskan, pasti waktu itu akan ada. Jadi waktu itu kita yang ciptakan. Jadi sesibuk-sibuknya kita,
Allah kasih 1 hari 24 jam, seminggu 7 hari, pasti kita bisa menciptakan waktu yang indah dan waktu yang pas untuk orang-orang yang kita cintai dan orang kita kasihi. Nggak mungkin nggak bisa. Bukan masalah kuantitasnya, tetapi masalah kualitasnya. Lebih baik kita menciptakan waktu yang indah bersama orang-orang yang kita sayangin dan kita yang ciptakan waktunya. Gitu. Apalagi kita kepala keluarga, sebagai kepala keluarga. Kalau seorang kepala keluarga tidak bisa menciptakan waktu terbaik untuk keluarganya, ya dia bukan laki-laki. Karena itu dulu, laki-laki diukur dari situnya dulu. Oh, menarik. Oke, nah Mas Indra sebagai laki-laki kayak gitu juga ya? Itu ucapan yang diucapkan oleh di film The Godfather. Saya belum lahir di film itu, jangan deh, saya kan beda. Mas Indra, silakan Mas Indra. Kalau saya tertarik pada apa yang dikatakan Bang Raffi tadi soal dulu sudah aktif membantu pemerintahan tapi tidak masuk sistem ya. Nah sekarang kan masuk sistem. Saya juga mau hubungkan sedikit dengan begini. Bang Raffi ini pernah dapat penghargaan kalau nggak salah sebagai selebriti tersosmed ya, kalau nggak salah itu ada tuh. Jadi paling aktif di sosial media, tadi followernya udah disebutkan luar biasa besar. Semua orang tahu lah. Nah apakah ada keinginan sebenarnya untuk next level dalam politik praktis? Kalau saya ini orangnya santai aja, jalanin aja. Karena buat saya juga sesuatu hal itu harus kita pelajari, harus kita adaptasikan dulu semuanya. Dan sejujur-jujurnya, saya tuh nggak pernah ada keinginan ataupun dulu aja nggak ada keinginan saya itu jadi artis, nggak ada keinginan. Mengalir semua ini ya. Jadi semua tuh mengalir begitu aja. Masuk ke pemerintahan pun nggak ada keinginan, tapi ya. Jadi kalau saya ini tipenya gini, kalau memang yang namanya hidup itu memang momen nggak boleh kita hilangkan. Kalau memang momennya tepat di saat situasi yang sudah tepat juga buat kita, ya monggo silakan. Tapi kalau rasanya momennya ada tapi kitanya belum siap, juga buat apa daripada kita menghancurkan semuanya. Kalau kitanya udah siap tapi momennya juga nggak ada, ya bagaimana? Jadi memang segala sesuatu hal itu kalau yang namanya ya hidup, mati, terus juga menjadi seorang pemimpin, yang menjadi presiden, menteri, menjadi kepala daerah, menjadi apa, itu udah garis tangan juga. Jadi kita nggak usah ngotot, kita santai aja ya. Kalau memang rezekinya di sini ya di sini, kita mampunya di sini ya. Jadi kita menjalankan sesuai dengan kapasitas dan ya kita semua jalanin dengan tulus-tulus aja gitu aja. Tapi tim cyber udah siap ya pasti ya? Saya nggak punya tim. Nah itu dia. Orang itu saya tuh nggak pernah punya tim cyber, saya nggak punya. Saya tuh bener-bener sampai sekarang sosial media itu saya pencet sendiri. Saya ngepost sendiri. Saya ngepost sendiri, saya mencet sendiri kecuali endorse ya. Maksudnya kan jam sekian harus diposting ya itu. Tapi kalau untuk yang hari-hari, dailynya itu bener-bener saya sendiri. Kadang kalau saya kemarin lagi agak sibuk di pemerintahan gitu. Maksudnya saya nggak ngepost, saya ngomelin, sayang kamu di rumah ngapain sih? Ngepost sesekali, nggak ada postingan anak-anak. Oh iya gitu. Saya ketemu Raffi bilang mau operasi ya Mbak. Iya, nanti Raffi bantu ya. Banyak banget bantuannya Raffi untuk saya. Dalam setiap masalah, bilang ke ibu, minta didoain. Pasti kita insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Raffi Ahmad, Sultan kita pada malam hari ini. Nah Mas Raffi, sebenarnya di luar pekerjaan sebagai artis dan juga pejabat publik, ternyata ada hal-hal menarik loh pemirsa yang dilakukan oleh seorang Raffi. Tapi sebelum kita ulas, buka box dulu di segmen kali ini nomor berapa? 8. Ada makna nggak kalau nomor 8? Karena Presiden Prabowo. Oke. Journey with Empathy, tepuk tangan dong. Kenapa tema ini spesial? Karena ini adalah juga penggambaran dari Metro TV perjalanan 25 tahun dengan penuh dinamika sudah mengawal bangsa ini dengan segala macam tujuannya. Nanti mungkin aku juga bisa tanya ke Mas Indra. Kok malah Mas Indra yang ditanya ya? Iya, kenapa ya? Journey with Empathy, bicara soal empati, sosok Raffi ini menurut bocoran yang saya ketahui adalah sosok yang sangat suka menolong orang dan penuh empati. Buktinya ada. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan Raffi Ahmad untuk sesama rekan artis, bahkan tidak hanya di kalangan artis aja kan ya Mas Raffi ya, untuk masyarakat umum pada umumnya juga banyak. Ini Mbak Nunung juga nanti mungkin boleh share. Nah ini waktu Mpo Alfa kemarin
Mas Raffi juga langsung yang terdepan juga memberikan support. Nah, ini Fahmi Bo kemarin juga mendapat bantuan biaya pengobatan. Mas Raffi, apa yang mendorong kamu melakukan ini semua sih sebenarnya? Ya itu spontan aja terkadang. Jadi terkadang kita ini kan ya spontan aja. Memang itu nggak pernah, kadang nggak terencana. Ada juga yang direncanainnya. Kalau misalnya kita ini kan kadang sama orang ini ada yang jauh di mata, dekat di hati. Ada yang memang kita juga ya, ada juga yang tiba-tiba baru ketemu tapi ya misalnya bukan baru kenal banget, tapi mungkin karena satu dan lain hal kenapa tiba-tiba ya kalau dia kenapa-napa kan aduh ya kita pasti tergerak hatinya, itu manusiawi banget, tapi ya spontan gitu, jadi kadang nggak ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dibantu yang seperti ya, apa? karena dulu tuh saya juga pernah hidup susah. Sesusah apa Mas? Ya Raffi? maksudnya pernah susah itu dulu kan, jadi bapak saya itu dulu kerjanya pernah jadi salah satu direktur bank. Waktu itu banknya dilikuidasi, terus akhirnya susah sampai bapak saya sakit meninggal. Yang tadinya waktu SD kelas 6 sampai 1 SMP 1 minggu sekali ke mall, kok sekarang udah nggak pernah ke mall lagi, kok nggak pernah beli mainan lagi, kok mobil dijual satu persatu, kok begini kok begitu. Sampai waktu itu bapak saya sakit-sakitan, sampai pernah mungkin orang tua saya juga jadi pernah minjem uang sana sini, terlilit hutang yang saya SMP saya tadi nggak ngerti sampai jadi ngerti. Tapi kan kita pasti seorang anak kan merasakan hal itu ya. Sampai ngelihat waktu itu juga pernah papa saya waktu masih hidup tengah malam dia nangis susah gitu. Wah, tapi saya diem aja dulu. Jadi terus saya juga kerja, akhirnya pindah, mutusin kerja untuk cari nafkah untuk keluarga. Saya ke Jakarta sendiri, dari naik bis dan naik mikrolet, dari dibayar 100.000, 200.000, uangnya juga habis buat buat transportasi. Saat kita flashback dulu waktu kita susah, kita tuh ditolong sama orang itu, bukan masalah besar kecil, tapi dapat perhatian aja, disapa aja, ditelepon aja, ditanya kabar lu gimana, apa yang gue bisa bantu, itu aja kita udah senang banget gitu. Jadi dan waktu dulu saya susah, saya nggak pernah lupa sama orang-orang yang pernah nolongin saya. Meskipun saya belum bisa balas, seenggaknya mudah-mudahan doa saya yang tulus untuk mereka yang udah pernah nolong saya bisa jadi berkah juga buat mereka. Itu sih lebih ke sana sih. Dan kita kan butuh juga didoain orang buat ngegugur-gugurin dosa kita gitu. Sesimpel itu aja mikirnya gitu. Mbak Nunung silakan. Manusia tuh memang nggak ada yang sempurna ya Mbak. Tapi Allah selalu mengirimkan orang-orang baik untuk orang yang membutuhkan. Kalau bicara masalah Raffi, ini bukan karena saya di depan Raffi, karena sudah banyak juga yang dibantu Raffi, bukan hanya saya. Jadi Raffi itu kalau menolong orang tuh nggak lihat, nggak pandang bulu gitu loh. Laki ya ditolong, cewek, di muda, tua, semuanya. Jadi pada saat saya didiagnosa cancer, saya tuh bener-bener nggak punya apa-apa. Padahal saya harus operasi, kan nggak bisa ditunda ini. Pada saat itu saya ketemu Raffi bilang, mau operasi ya Mbak? Iya. Di mana? Di sini aja, Vi, di Jakarta. Nanti Raffi bantu ya. Saya nggak bisa ngomong apa. Sampai saya dibukain usaha, Raffi juga. Saya bantu, banyak banget bantuannya Raffi untuk saya. Jadi bagi semua orang yang lagi punya masalah, lagi punya apa, jangan takut. Allah selalu mengirimkan orang baik. Ya entah itu Raffi, entah siapa. Ya salah satunya Raffi yang sudah banyak banget membantu saya. Tepuk tangan Mbak Nunung. Terima kasih ya, Vi. Sama-sama, Mami Nunung. Semoga kamu sehat, Amin, keluarga. amin. Panjang umur. Amin. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah ya, Vi, kamu sekeluarga. Sama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya ada hal-hal kecil, misalnya contoh, saya tuh kalau misalnya ada teman punya usaha, misalnya hal kecil aja. Teman saya tuh baru buka usaha misalnya, usahanya makanan misalnya. Sini mau aku postingin nggak gitu misalnya. Saya selalu begitu, ntar dia suka kirimin, ya tolong postingin ya, atau nggak jangankan saya yang menawarkan gitu. Misalnya teman itu banyak banget yang
Vi ini saya punya usaha ini, tolong postingin dong misalnya. Ya udah ntar aku postingin. Kadang nih kalau, nah ini contoh hal kecil, maksudnya kita kalau mau nolong orang itu yang jangan setengah-setengah. Jadi kalau misalnya hal kecil aja, orang minta postingin, udah. Terus tiba-tiba, misalnya dia bilang, Vi tolong dong postingin ini nama, ini videonya, atau enggak ini produknya, nanti postingnya ke sini ya, oke. Udah gitu udah aku postingin, misalnya saya udah postingin, tiba-tiba dia bilang, Vi maaf, salah, itu ini tadi aku yang salah, itunya harusnya tag-nya ke sini. Kalau orang biasa suka males ya, enggak, tapi enggak, jangan, kita balik lagi, jangan. Kita kalau mau nolong orang bener full ya udah, kita hapus lagi, kita post lagi, kita benerin lagi. Udah kalau mau nolong orang itu hal kecil aja kita harus tolongnya itu full gitu. Mas Raffi, siapa sih orang yang paling berperan membuat Raffi memiliki nilai-nilai dan value seperti itu tadi? Ya sebenarnya saya tuh nggak pernah ngeliat ayah saya marah tuh jarang, almarhum papa saya tuh marah jarang. Dan setiap kali kalau saya sama almarhum papa saya begitu, udah biarin aja, selalu apa-apa udah biarin. Ya selama dia nggak nginjek kepala kita ya, maksudnya udahlah. Jadi semakin banyak orang yang suka sama kita, bukan berarti nggak banyak juga yang semakin banyak yang nggak suka sama kita gitu. Kalau peran mama bagi seorang Raffi sendiri? Wah ya kalau ibu saya pasti paling luar biasa tuh ibu saya. Jadi terkadang kalau sesuatu hal, nah itu kayak Mbak Nunung bilang, jadi dalam setiap kita kesusahan itu pasti akan ada, Allah itu pasti akan gimana caranya kasih kita buat lewat. Nah kalau ibu saya itu udah alarm tertinggi. Biasanya kalau misalnya saya dalam keadaan yang lagi agak pusing, pasti ibu saya tiba-tiba suka WA. Gini panjang, gini. Ya udah saya ikutin aja. Setiap apa yang dia bilang, meskipun kalau saya baca suka tapi jalanin aja misalnya. Pasti kita lolos dari permasalahan itu. Jadi ya kalau kita masih punya ibu, untuk yang muda-muda nih, ya ibu itu keramat kalian semuanya. Jadi jangan, saya tuh sama ibu saya nggak pernah bilang enggak, pasti iyahin aja dulu. Dan dalam setiap masalah bilang ke ibu, minta didoain, pasti kita insya Allah berkah. Amin. Nah kalau tadi kan ibu adalah alarm tertinggi. Nah sekarang kalau Mbak Nagita itu sejauh mana sih peran dia? Ya pasti besar sebagai seorang istri dan pasangan hidup ya. Tapi dalam perjalanan sampai di titik ini kan otomatis ketika jadi pejabat publik, otomatis istri itu akan ngikut terkena efek sampingnya begitu. Ya. Bagaimana peran Nagita? Kalau istri saya itu punya insting yang kencang. Dia juga alarm tertingginya ibu saya. Ya alarm kedua tertinggi itu pasti istri. Jadi terkadang saya itu kalau apapun yang mau saya lakuin pasti saya ngomong sama, pasti istri saya tuh tahu, pasti istri saya tahu, nggak mungkin dia nggak tahu. Jadi kalau istri saya udah mulai manyun, marah-marah ini itu berarti ya memang alarmnya dia udah mulai bunyi gitu. Jadi kadang mau saya berbisnis, mau saya apa, istri saya tuh nggak pernah nanya mau pulang jam berapa, mau di mana, dia nggak pernah nanya. Tapi kalau dia telepon pasti saya angkat. Dan itu memang berkahnya kita seorang laki-laki itu kalau ada ibu ya ibu. Nomor satu ya ada ayah pasti orang tua dan istri dan keluarga. Jadi kalau apapun yang memang kita melakukan buat istri, buat anak, buat keluarga, ya alarm itu kita jaga pasti kita nggak akan kenapa-napa. Jadi istri itu penting banget. Ya jadi Rans itu nanti suatu hari saya meninggal nanti Rans itu masih ada dan bisa menghidupi dan bisa mempekerjakan banyak orang. Gantian saya boleh nggak saya jadi host? Host lagi. Oh, kok jadi host lagi? Iya saya mau tanya-tanya gantian, mau nanya-nanya. Dipersembahkan oleh Oke, kembali di Q&A. Langsung saja, Bang Hotman, ada lagi nggak yang mau ditanya ke Mas Raffi? Dengan kesuksesan yang kau dapatkan, apa the final journey, apa tujuan akhir dari hidupmu? Kalau buat saya itu kesuksesan itu saat kita meninggalkan bumi ini kita meninggalkan nama yang harum. Dan contoh misalnya gini, kayak saya ini punya cita-cita misalnya Rans. Rans itu kan orang taunya dulu Raffi Ahmad Nagita Slavina, tapi saya pengen itu Rans itu nanti menjadi, ya kan ada bola, ada basket, ada restoran, ada
tempat pekerjaan. Jadi Rans itu nanti suatu hari saya meninggal nanti, Rans itu masih ada dan bisa menghidupi dan bisa mempekerjakan banyak orang. Itu legasinya jadi tetap masih hidup. Jadi legasi perusahaannya masih hidup, legasi nama baiknya masih hidup. Yang paling terpenting itu selagi kita masih hidup. Nah, saya suka banget dengan temanya Journey with Empathy, karena yang paling terpenting dalam hidup ini hati nurani, empati dan simpati. Itu yang paling terpenting. Kalau kita nggak punya rasa itu. Kalau saya hanya cuma mendoakan aja ya, Raffi, dengan tugasmu sekarang semoga menjadi amanah. Kasih, Mami. Ya, pokoknya Raffi kedepannya sehat-sehat terus. Mami Nurung juga sehat terus. Amin. Mami Nurung kuat dan Amin. bisa menjalankan semuanya. Amin. Salam hormat untuk keluarga. Amin. Ada yang ingin tanya Mas Indra? Sebagai utusan khusus presiden ya, lagi-lagi balik ke situ. Kesempurnaan tadi yang banyak disampaikan itu dan menginspirasi, makanya saya tanya di awal tadi soal proses dan privilege dan lain sebagainya, lalu tantangan dalam perjalanannya. Nah, bagaimana kemudian yang seperti ini, nilai-nilai ini, value ini tertular ke generasi muda kita, jangan sampai cuman kita hanya membuat generasi muda kita kreatif, adaptif dengan zamannya, kemudian fighter ya, tidak mudah menyerah, tapi punya itu tadi nilai-nilai yang terakhir tadi itu yang disampaikan oleh seorang Raffi Ahmad itu gimana caranya? Apakah itu bisa menjadi juga tanda kutip KPI bagi seorang utusan khusus presiden bahwa value itu tertanam di generasi muda itu? Karena saya selalu bilang sama teman-teman, terutama generasi muda, kita ini zamannya memang udah berubah. Silakan sekolah setinggi-tingginya, cari ilmu yang paling penting, setinggi-tingginya nggak apa-apa. Tapi memang saya bilang pendidikan itu penting, tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu bukan ilmu pendidikan, tapi ilmu adab kehidupan. Itu jauh lebih penting. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian adabnya kuat, kalian bisa melewati itu semua dengan baik. Gantian saya, boleh nggak saya jadi host? Host lagi. Oh, kok jadi host lagi? Iya, saya mau tanya-tanya gantian, mau nanya-nanya. Oh gitu, Mas Indra Mas di sini Indra, udah senior sini Mas Indra, saya mau nanya-nanya. Kan Journey with Empathy. Iya, saya mau nanya juga. Ketua ulang tahun Metro TV, teman-teman. Saya boleh gantian nanya-nanya ya. Ini kan segmen terakhir ya. Saya kan jarang-jarang di Metro TV, jarang diundang nih. Makanya sibuk-sibuk mulu sih, mahal. Enggak, saya mau tanya kepada Mas Indra. Siap. Tadi sesuai dengan saya bilang Mas Indra, ini saya benar-benar suka banget sama tema Journey with Empathy. Iya. Ini kan 25 tahun Metro TV. Kenapa yang dipilih itu Journey with Empathy? Apa itu? Bagus banget idenya. Oh iya. Luar biasa. Kita tepuk tangan sama yang punya ide ya. Iya. Ya. Ya, disebut Journey awalnya kita kan diskusi nih soal 25 tahun, seperempat abad ini kan luar biasa ya. Perjalanan yang harus kita apresiasi, bukan mengapresiasi mau narsis ya, bukan, tapi di situ kan banyak teman jurnalis kita di daerah, kemudian nggak hanya jurnalis, tim administrasi di berbagai pelosok, dan kita mengapresiasi diri kita sendiri bahwa kita sudah seperempat abad nih, sudah 25 tahun. Ini sebuah journey. Kita mengawal perjalanan bangsa juga selama ini, selama lahirnya Metro TV. Dan kita masih harus mengingat bahwa Metro TV itu adalah the first news channel in Indonesia gitu kan. Dan tetap sampai sekarang kita konsisten dengan semangat knowledge to elevate. Jadi empati yang dimaksud di sini itu bahwa kita tidak hanya menjadi sebuah media yang memberitakan sebuah informasi, peristiwa, membiarkan fakta meluncur telanjang, tetapi berbusana empati. Kalau misalnya ada kerusuhan di mana, kita nggak sekedar menjual gambar, kerusuhan, kepanikan, darah, tapi kita kasih konteks dan sisi keamanan. Makanya kita banyak sekali berbicara dengan pemerintahan, solusi apa yang bisa kita hadirkan. Contoh mungkin yang paling bisa kita ingat terus adalah bagaimana peristiwa yang terjadi di Aceh ya, di tahun 2004, di akhir 2004 itu kita breaking news berbulan-bulan. Biasanya breaking news itu kan sekilas ya, namanya breaking news kan sekilas saja itu. Kita breaking news berbulan-bulan dengan tema Indonesia menangis. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita nggak menjual kesedihan, tapi kita kemudian lanjutkan dengan breaking news Indonesia bangkit. Supaya kita juga membangun harapan, membangun sebuah tadi kalau Bang Raffi cerita pernah jatuh tapi bagaimana bisa bangkit, itu yang selalu menjadi semangat bagi warna Metro TV untuk menjadi televisi berita
seterusnya begitu. Kita sambut 25 tahun ke depan. Salut juga bukan hanya untuk Metro TV-nya, untuk teman-teman jurnalisnya juga. Betul, Tetap semangat, tapi karena menjadi seorang wartawan, seorang jurnalis itu nggak gampang. Iya. Nggak gampang, mereka harus nungguin, wah bener-bener. Mbak Yohana, mau kemana? Udah tahu ya dia mau enggak, karena aku sebenarnya mau nambahin Mas Indra aja. Kenapa Journey with Empathy? Kalau tadi kan soal Metro TV, kenapa kita kemudian juga mengundang seorang Raffi Ahmad? Karena ini bagian dari kita sebagai media untuk membagikan inspirasi dari orang-orang yang memiliki empati dan simpati dan menginspirasi seperti Raffi. Terima kasih Mbak Yohana. Terima kasih. Makasih loh teman-teman ya, makasih Mas Indra. Jadi udahan nih? Udah. Saya boleh nanya satu doang? Ya udah deh. Saya ke situ sekarang kalau gitu. Oh kita muter ya ini ya, muter. Kita muter. Enggak. Kayak main ini volley. Yang pasti ini sangat luar biasa sekali Mas Raffi, Mas Indra, Mbak Nunung, Bang Hotman dan juga teman-teman, tepuk tangan untuk Mas Raffi dan juga semua yang ada di sini. Ini adalah Journey with Empathy 25 tahun Metro TV. Kita benar-benar ingin merayakan dengan penuh kebahagiaan, sukacita, dan kita ingin mengingatkan bahwa seperti yang Mas Raffi tadi bilang, bahwa tidak hanya masalah materi, tapi kita harus belajar untuk memiliki hati untuk bisa lebih bermanfaat lagi dan juga berguna bagi sesama maupun juga untuk bangsa dan negara, apapun posisi dan juga mission Sultan on Mission yang sedang kita jalankan. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Raffi. Bravo Metro TV. Oke, dan terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan busana yang saya kenakan pada malam hari ini, Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Nah, sebelum saya tutup, mungkin Mas Raffi boleh satu pesan lagi untuk pemirsa Metro TV dan Q&A pada malam hari ini. Closing statement Mas Raffi. Yang namanya hidup ini ya kayak umur setahun, mau 2 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun. Yang namanya hidup itu terus berjalan. Dan yang namanya cobaan itu pasti akan terus ada. Makanya jadi orang kalau mau sukses kayak Bang Hotman, Mami Nunung, kita semua kalau mau sukses. Untuk anak-anak muda kalau mau sukses harus mau capek. Dan harus melewati proses. Kalau belum capek dan tidak melewati proses, pasti kalian tidak akan sukses. Jadi kalian harus melewati semua. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya dan terima kasih pemirsa Q&A Metro TV. Kita jumpa lagi dalam episode spesial lainnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. 25 tahun Metro TV, Journey with Empathy. Terima kasih. Thank you Mas Indra. Metro TV. Pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.